Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan sampai hari ini kita ada di tempat ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan bersyukur karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan nyanyian syukur kami pagi hari ini Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu, yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan
pagi hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami penuhi hati kami Tuhan dengan ucapan syukur. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang menyertai kami di sepanjang jalan kami. Engkau tidak pernah berhenti Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Karena itu biar sampai selamanya ucapan syukur ini keluar dari lidah bibir kami ya Tuhan. Mari kita angkat tangan katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita angkat tangan kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sembah Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur. Syukur bagi Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Syukur bagi kasih-Mu tak berkesudahan. Kami bagi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Engkau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar engkau ini penuhi dengan puji-pujian. Memuji kebaikan-Mu Tuhan. Memuji kesetiaan-Mu. Memuji kebesaran Tuhan. Yesus. Haleluya.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ini doa kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari katakan, Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Haleluya. Dengan apa kan Ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh kami mengakui Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Tidak pernah sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Bahkan ketika kami berpikir bahwa hidup kami ada di dalam lembah yang kelam, bahwa hidup kami seolah-olah tidak ada seorang pun yang memperhatikan, tidak seorang pun yang tahu, kami tidak mengerti ke arah mana kami melangkah dalam hidup ini. Sesungguhnya Tuhan, matamu senantiasa memandang. Tidak pernah sekalipun Tuhan, Engkau tidak memperhatikan dan memperdulikan kami. Dan hidup kami ini ada dalam genggaman tangan-Mu. Engkau tahu segala rancangan-Mu dan rencana-Mu atas kami. Dan firman-Mu berkata, semua rancangan-Mu atas kami adalah rancangan damai sejahtera. Semuanya baik semata, jauh melebihi yang bisa kami pikirkan, jauh melebihi yang bisa kami inginkan dan angankan Tuhan untuk kehidupan kami. Engkau selalu menginginkan, merancangkan, dan menyediakan yang terbaik bagi kami semua anak-anak-Mu. Ajari kami untuk mengenal Engkau dengan lebih sungguh lagi, mengenal kasih-Mu, mengenal hati-Mu, aman di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak pernah curiga terhadap-Mu, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lalui dalam hidup ini. Biar kami selalu percaya, sebab Engkau adalah Allah, Bapa kami, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini berbicara buat setiap kami. Teduhkan hati kami dalam hadirat-Mu. Engkau ada saat kami menyembah. Engkau tidak pernah jauh dari setiap kami Tuhan. Celikkan mata rohani kami. Biar Roh Kudus berbicara melebihi kata-kata manusia yang bisa kami dengar pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu yang baik itu boleh mengalir di setiap rumah, di setiap ruangan, di setiap hati, setiap orang yang mengikuti ibadah doa pagi ini Tuhan. Terima kasih kuasa-Mu mengalir dan bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Anda ya hari-hari ini? Pernahkah dalam hidup Anda mungkin Anda merasa seperti Anda tidak tahu arah tujuan kehidupan Anda ya? Mungkin Anda merasa bingung, Anda mungkin merasa tidak bisa melihat peta kehidupan Anda. Anda mungkin merasa seperti enggak melihat masa depan. Mungkin Anda berpikir usiaku sudah begini, kok belum dapat jodoh ya? Atau mungkin Anda berpikir sudah sekian tahun aku menikah, kok belum juga dikasih keturunan ya? Atau mungkin dalam situasi ekonomi keadaan hari-hari ini Anda berpikir saya enggak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Tidak seorang pun yang bisa memprediksikan. Bapak Ibu, jika Anda mengalami hal-hal seperti itu hari-hari ini, ada 3 kunci penting yang saya mau bagikan kepada Anda yang perlu Anda pegang dan lakukan dalam situasi yang membingungkan di mana Anda seolah tidak tahu hari depan seperti apa yang menanti Anda ya. Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur 139. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan belajar dari firman Tuhan, satu pasal yang sangat indah, yang luar biasa yang ditulis oleh Daud. Perikopnya berjudul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Saya akan bacakan per ayat, tapi satu hal Bapak Ibu, satu kunci pertama
yang perlu Anda lakukan dalam situasi kehidupan yang tidak menentu, mungkin hari-hari ini Anda merasa seperti seolah tersesat dalam hidup ini, satu hal yang perlu Anda pegang adalah terus kejar dan bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Seperti apapun Anda merasa bingung, Anda bahkan mungkin mengalami beban-beban yang tidak bisa dibagikan, diungkapkan oleh orang terdekat sekalipun. Yang pertama sekali lagi, Bapak Ibu, satu kunci penting di masa dan situasi seperti itu, terus kejar dan bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah lepaskan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang dalam hidup ini mungkin kita mengalami situasi di mana kita ini gak mengerti. Tuhan, aku gak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupanku. Tuhan, aku gak tahu rancanganmu dan rencanamu di hidupku. Tuhan, aku gak bisa lihat jalan ke depan. Tuhan, aku gak ngerti. Saking banyaknya, saking penuhnya pergumulan-pergumulan dalam batin Anda, sampai mungkin Anda itu gak bisa mengungkapkan isi hati Anda. Bahkan mungkin orang terdekat sekalipun, misalnya Anda sudah menikah, Anda bahkan gak bisa mengkomunikasikan apa yang Anda rasakan. Sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa mengerti. Sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa paham gitu ya. Bahkan mungkin diri Anda sendiri gak paham. Aku aja loh gak ngerti. Sebetulnya apa sih yang aku khawatirkan? Terlalu penuh, terlalu berat, terlalu gelap. Jalan ke depan aku gak bisa lihat. Tapi Bapak Ibu, yang pertama sekali lagi dalam situasi seperti ini, terus kejar dan bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Karena dalam situasi seperti inilah, ketahuilah bahwa pribadi yang terdekat, yang tidak pernah gagal memahami, yang tidak pernah gagal mengetahui, mengerti segala pergumulan Anda adalah Tuhan. Pasangan Anda mungkin gak bisa memahami sepenuhnya, orang terdekat gak bisa memahami, sahabat Anda mungkin gak bisa mengerti, pendeta Anda, bahkan pemimpin Anda mungkin bahkan juga tidak bisa sepenuhnya paham. Tapi Tuhan itu tahu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengerti segala pergumulanmu. Tuhan mengerti segala situasimu. Bahkan lebih dari yang engkau tahu. Bahkan kadang kita pun gak ngerti. Gak bisa definisikan, gak bisa jabarkan pergumulan-pergumulan kita. Pernah Anda mengalami situasi semacam itu ketika bahkan lidah Anda keluh. Gak sanggup berkata-kata, gak sanggup curahkan. Kalau Anda datang ke Tuhan, mungkin isinya cuma nangis, mungkin isinya cuma berurai air mata. Atau mungkin jika Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, Anda tahu, oh ya aku cuma bisa berbahasa roh, mengungkapkan semua keluhan-keluhan dalam batin yang tidak bisa terucapkan. Tapi Bapak Ibu, good news-nya adalah Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Tuhan tahu. Tuhan adalah sahabat terbaik. Pribadi terdekat yang tidak akan pernah gagal, mengetahui, memahami, mengerti keadaan kita. Oleh karena itu, tidak seorang pun hari ini yang seharusnya perlu merasa kesepian, ditinggalkan, ditelantarkan, seorang diri tidak ada yang peduli. Itu tidak benar. Perasaan-perasaan itu tidak benar Bapak Ibu Saudara. Anda tahu kenapa? Karena ada Tuhan yang peduli dengan hidup Anda. Anda percaya masih ada Tuhan hari ini? Anda percaya Tuhan ada di hidup Anda? Anda percaya Tuhan melihat hidup Anda? Daud berkata, Tuhan, Engkau itu mengenal, Engkau mengerti, menyelidiki dan mengenal aku. Engkau tahu aku duduk berdiri, Engkau tahu pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku setiap saat, waktu aku berjalan, waktu aku berbaring, Engkau tahu segala jalan-jalanku. Bahkan sebelum aku bisa mengungkapkan, sebelum lidahku berkata-kata, semua Engkau tahu. Dan Tuhan tahu dengan tepat, dengan sempurna. Dan Daud berkata, dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Daud merasakan kehadiran Allah yang melingkupi dia. Dia tahu Tuhan itu lebih nyata. Sekalipun Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan selalu ada di dekatnya.
Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saya merasakan betapa Daud dalam situasi goyah, bingung, seolah sendiri, kesepian. Dia putus asa mungkin, dia merasa ditinggalkan. Tapi waktu dia merasakan kehadiran Tuhan dari depan dan belakang dikatakan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saya merasakan dia seperti seorang anak yang bapaknya itu tangannya ditaruh di atas kepalanya. Anda punya anak mungkin ketika anak kecil, anak-anak saya waktu masih kecil paling suka ya kalau kepalanya itu dielus sama tangan papa mamanya. Kerasa apa? Kerasa disayang, kerasa aman, kerasa tenang. Daud merasa engkau menaruh tanganmu di atas kepalaku, aku jadi tenang. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu saya rindu pagi hari ini, apapun situasi keadaan Anda, seperti apapun pergumulan Anda. Mungkin Anda sedang merasakan berat hari-hari ini. Saya berdoa pagi hari ini bukan sekedar ibadah doa pagi. Saya berdoa hadirat Tuhan itu kental mengalir. Anda rasakan di tempat di mana Anda berada. Mungkin ada dalam ruang kamar Anda mungkin seorang diri sedang sujud. Mungkin di dekat tempat tidur Anda, atau mungkin Anda di atas kasur Anda sambil mengikuti IG Live ini. Tapi saya berdoa, apapun hari ini situasimu, saya berdoa supaya hadirat Allah kuat mengalir. Ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan mau engkau mengetahui kebenaran ini. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia Allah yang tidak pernah jauh daripadamu. Ada sebuah lagu lama berkata, dia hanya Allah yang sejauh doa. Ketika engkau berseru memanggil kepadanya, dia dekat. Dia tidak pernah tidak mendengar seruanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama kunci untuk menghadapi sebuah situasi yang membingungkan, terus kejar dan bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena Allah selalu ada di dekatmu. Tidak apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa doa, enggak apa-apa. Tuhan tahu bahkan sebelum mulut lidah Anda berbicara berkata-kata. Amin. Yang Tuhan rindukan adalah hatimu mendekat. Rindukan untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa kunci dalam situasi yang perlu Anda pegang hari-hari ini ketika Anda menghadapi situasi membingungkan? Anda gelisah dengan masa depan. Anda khawatir dengan banyak hal. Ada banyak hal dalam hidup Anda yang belum mendapatkan jawaban. Dan Anda mungkin bergumul dengan waktu. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa hari-hari kita dihitung oleh Allah. Dia yang pegang, jangan khawatir. Yang kedua yang perlu Anda lakukan dalam situasi seperti ini adalah taruh rasa amanmu di dalam Tuhan. Amin. Taruh rasa amanmu di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ini penting sekali. Sangat penting untuk setiap kita belajar untuk memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Seorang manusia yang tidak bisa, tidak ngerti caranya punya rasa aman dalam Tuhan, itu hidupnya sangat melelahkan, sangat mengerikan Bapak Ibu. Tahu kenapa? Karena hidup ini memang rapuh, fragile gitu ya. Banyak hal gak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Tapi umat, tapi orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh menaruh rasa amannya di dalam Tuhan, ia akan punya keteguhan, ia akan punya iman, ia akan punya keberanian, ia akan punya sebuah kekuatan sekalipun ada banyak badai yang mungkin dialami dalam kehidupannya. Ayat yang ke-7 sampai dengan ke-12 berbunyi demikian Bapak Ibu. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu, Daud ini penulis kitab Mazmur ini tinggal dalam kasih Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Ia percaya bahwa Allah yang menciptakan dia tidak akan pernah meninggalkannya, tidak akan pernah membuangnya. Lembah dalam sekelam apapun, segelap apapun, dia mau ada dalam situasi yang tergelap seperti apapun dalam hidupnya. Dia tahu, dia berkata, Tuhan, kegelapan seperti apapun di hadapanmu akan jadi terang. Aku ini mau kemanapun, gak akan pernah bisa jauh dari engkau.
Seolah-olah aku merasa seperti terhilang. Aku seperti tersesat di bumi yang begitu luas ini sampai ke ujung manapun, ujung-ujung bumi yang orang gak tahu keberadaannya pun. Daud berkata, aku tahu di situ pun engkau ada. Dan tanganmu akan menuntun aku. Kemana aku bisa lari? Daud dipenuhi dengan kesadaran bahwa roh Allah tidak akan pernah melepaskan dia. Roh Allah memburu dia. Roh Allah setia dalam selalu mengiring kehidupannya. Dia tahu dalam hidupnya, mau dia dalam lembah kelam, tempat tersembunyi, tempat tergelap, ujung-ujung bumi, tempat-tempat yang terpencil sekalipun, tempat-tempat pelarian, tempat-tempat yang terasing sekalipun. Daud tahu bahwa Allah akan selalu bisa menemukannya. Dan sesungguhnya dia gak pernah terhilang dari hadapan Allah. Bapak Ibu demikian juga dengan Anda dan saya. Miliki rasa aman di dalam Tuhan. Taruh rasa amanmu dalam Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa pergi dari hadapan Allah. Seperti apapun mungkin Anda berkata, tapi aku sudah lari dari Tuhan. Aku pernah memberontak dari Tuhan. Aku pernah tidak taat. Aku pernah kecewa sama Tuhan. Aku pernah curiga sama Tuhan. Aku pernah tidak percaya sama Tuhan. Bahkan sekalipun Anda pernah lari dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sejauh sampai ke ujung bumi pun Anda berusaha untuk melarikan diri dari Tuhan. Tangannya akan menarikmu kembali. Karena kasih setianya besar atas engkau dan aku. Dia Allah yang tidak pernah menyerah terhadap setiap kita. Kasihnya sempurna. Anda mungkin merasa, tapi aku penuh dengan kegagalan. Aku sudah jatuh dalam dosa. Aku hidup dalam gelap. Aku sudah tidak bisa terselamatkan. Aku sudah hilang pengharapan. Bapak Ibu sekali lagi, selama hari ini Anda masih ada nafas, masih ada kehidupan. Saya mau katakan kepada Anda, Allah tidak pernah menyerah. Kasihnya sempurna. Kasihnya tersedia bagimu. Kasihnya tidak akan pernah gagal untuk memulihkan, mengangkat kehidupanmu, menyelamatkan engkau, mengampuni engkau, memberikan engkau kesempatan demi kesempatan baru lagi. Selama hari ini engkau masih hidup, masih ada nafas, ketahuilah kasih karunia Tuhan besar. Kasihnya sempurna, jangan coba untuk pikir dan hitung Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas berkata, kita tidak akan pernah bisa menyelami kasih Allah yang begitu besar. Cukup terima dengan percaya saja. Hari ini dengarkan saya baik-baik. Amanlah engkau di dalam Tuhan. Kalau engkau mungkin berkata, kenapa aku menghadapi ini ya? Mungkin ini salahku ya. Kenapa aku dalam situasi seperti ini? Mungkin ini akibat kesalahanku. Ini mungkin tanda putih. Bahkan mungkin Anda punya konsep pemikiran yang salah. Ini mungkin kutuk. Ini mungkin Tuhan sedang menghukum aku. Saya percaya Tuhan tidak pernah menghukum Anda. Tuhan selalu memberi kesempatan. Tuhan mengasihi Anda. Amanlah dalam Tuhan. Bahkan sekalipun Anda di waktu yang lalu melakukan kesalahan, hari ini datang mendekat. Taruh rasa amanmu dalam Tuhan, sebab Allah mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Saya akan kutip beberapa ayat yang berbeda, tetap kasih batas dalam Mazmur 139, tapi beberapa ayat saya mau bacakan untuk Anda, untuk menguatkan hati Anda pagi hari ini. Yesaya pasal 49, ayat 14 sampai dengan yang ke-16 berbunyi demikian. Yesaya pasal 49, Bapak Ibu bisa catat untuk nanti direnungkan kembali. Sepanjang hari ini saya berdoa firman-firman Allah itu memenuhi hatimu ya. Penuhi hatimu dengan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jangan penuhi hatimu dengan kesedihan, kegelisahan dan ketakutan. Sebab Tuhan mau engkau dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita diteguhkan. Amin. Yesaya pasal 49 14 sampai 16 berbunyi demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Apakah mungkin hari ini Anda berkata seperti Sion itu? Tuhan udah lupa sama aku, Tuhan udah tinggalkan aku ini udah gak dianggap sama Tuhan. Tuhan lupakan aku gitu ya. Dan Tuhan menjawab seperti ini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ada mama, ada wanita yang bisa seperti itu. Sekalipun dia melupakannya, firman Tuhan berkata, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan berkata, kalaupun ada seorang ibu bisa melupakan anaknya sendiri. Tapi aku Tuhan, jauh melebihi semua manusia. Aku tidak pernah melupakanmu.
Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Seluruh tembok-tembokmu itu tetap. Artinya apa Bapak Ibu? Seluruh kehidupanmu itu tidak pernah luput lewat dari pandangan mata Allah. Anda dan saya selama-lamanya selalu ada dalam ruang pandangan Allah. Amin. Saya berdoa kata-kata ini merema dalam hatimu. Dengarkan baik-baik. Hari ini Tuhan berkata, engkau ada dalam ruang pandangan mataku. Hidupmu, seluruh kehidupanmu ada dalam ruang pandanganku. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, engkau aman di dalam Tuhan. Amin. Beberapa ayat lagi saya akan kutip untuk menguatkan hati kita dan mengerti. Saya rindu menyampaikan sungguh-sungguh hati Allah. Saya rasakan hati Allah. Saya yakin perasaan yang saya rasakan saat ini bukan berasal dari diri saya sendiri. Saya merasakan hati Allah untuk Anda. Bapak, Ibu, jangan ada di antaramu yang merasa tidak dikasihi. Jangan ada di antaramu yang merasa ditinggalkan. Jangan ada daripadamu yang merasa putus asa dan bahkan mau mengakhiri semuanya. Karena Tuhan sangat mengasihimu. Jangan putus asa. Ada Tuhan di hidupmu. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Firman-Nya berbunyi demikian Bapak Ibu. Firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Firman Allah ya dan amin. Jangan ragukan, jangan tidak percaya ketika firman Allah dibacakan. Karena semuanya berbicara mengenai perkataan Allah sendiri. Amin. Roma 8 ayat 38 sampai 39 berbunyi demikian Bapak Ibu. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, tidak ada satu apapun, name it, sebutkan apapun yang Anda bisa sebutkan. Tidak ada satu apapun dalam hidup ini, di dunia ini, apapun itu yang pernah ada maupun tidak ada satupun yang akan bisa memisahkanmu dan memisahkanku dari kasih Allah. Artinya apa? Apapun itu, Allah sudah memutuskan untuk mengasihimu dan mengasihiku dengan kasih yang kekal. Dan tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk mengasihi kita. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengasihi kita. Amin. Tinggallah aman dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Anda dan saya perlu tinggal aman dalam kasih Tuhan? 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 18 itu berbunyi demikian Bapak Ibu. Saya kutip aja dengan cepat ya. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda sungguh-sungguh merenungkan setiap kebenaran yang saya bagikan ini, mempercayai dan tinggal dalam kasih Allah yang sempurna atas hidup Anda pagi hari ini, Tuhan mau supaya setiap ketakutan itu dihalau dari hatimu. Waktu Anda dan saya tinggal dalam kasih-Nya yang sempurna, ketakutan akan lenyap. Karena kita tahu kita ada di tangan yang aman. Kita tahu kasih Allah itu tidak pernah gagal. Kita aman. Kita nggak lagi takut. Kita nggak lagi khawatir akan apapun. Dan juga kasih Allah yang sempurna itu akan meluputkan kita dari jebakan kepahitan dan kekecewaan. Ketika hidup ini tidak memberikan apa yang sesuai dengan keinginan dan bayangan kita. Bahkan sekalipun yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan sekalipun yang muncul tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi kalau Anda dan saya tinggal dalam kasih Tuhan yang sempurna, Anda dan saya tidak akan kecewa. Anda dan saya akan terluput dari jebakan untuk kecewa, pahit, curiga. Banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita duga ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu perlu sekali untuk kita tinggal dalam kasih Allah yang sempurna. Taruh rasa amanmu dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kunci yang ketiga di masa-masa ini ketika Anda tidak tahu arah tujuan hidup Anda adalah kembali arahkan fokus hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga saya katakan, saya ulangi sekali lagi, kembali arahkan fokus hidupmu kepada Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 139 yang tadi kita baca. Ayat yang selanjutnya berbunyi demikian. Sebab engkaulah yang membentuk
buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu, Daud mengerti dan memahami hidupnya berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidupnya. Dan ia juga menyadari bahwa hidup di muka bumi ini hanya sementara. Dan hanya Tuhanlah yang akan ia miliki hingga kekekalan. Sehingga kemudian Daud mengarahkan hidupnya untuk mencari, menemukan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupnya dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, sekali lagi 3 kunci ketika dalam situasi hidup yang tidak menentu. Yang pertama adalah apa tadi Bapak Ibu? Terus kejar dan bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Yang kedua, taruh rasa amanmu di dalam Tuhan. Yang ketiga, kembali arahkan fokus hidupmu kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini, kalau misalnya ada banyak hal tidak berjalan seperti yang Anda harapkan dan tidak Anda inginkan, Anda mungkin bingung. Satu nasihat, satu saran dari saya lewat firman Tuhan yang berkata, kembali arahkan fokus hidupmu kepada Tuhan. Karena ketahuilah Bapak Ibu, mungkin hari ini Anda sedang bergumul dengan bisnis Anda sedang bergumul dengan kesehatan Anda sedang bergumul dengan banyak hal, kerinduan, keinginan, cita-cita Anda. Sekali lagi ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Cari kehendak Tuhan. Jangan utamakan rancangan sendiri. Cari kehendak Tuhan. Karena ingat, hidup ini cuma sementara. Dan satu saat nanti semuanya akan kembali kepada Tuhan. Temukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Fokuslah kepada Allah. Selalu cari dan prioritaskan kerajaan Allah dan berbuah dalam kebenarannya. Dalam hidup yang sementara di muka bumi ini. Apapun profesi Anda, apapun pergumulan, apapun situasi kehidupan Anda hari ini, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan fokus pada hal-hal yang sementara di muka bumi ini. Fokus untuk cari kehendak Allah, fokus untuk senangkan hatinya, fokus untuk taat kepada firman-Nya, fokus untuk berbuah dalam kebenarannya. Orang yang fokus dan prioritasnya adalah kehendak Tuhan dan rencana Allah, maka hidupnya tidak akan dikuasai, dikendalikan oleh situasi dan keadaannya. Tapi dia pasti akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Amin. Boleh saya bersaksi sedikit sebelum saya akhiri dan kita akan berdoa sebentar. Akhir tahun lalu, jadi di bulan Desember ketika saya berdoa di Bukit Doa, saya selalu cari Tuhan di akhir tahun untuk mengetahui isi hati Tuhan di tahun depan, mencari pimpinan Tuhan. Ketika sedang menyembah, saya ingat sebuah firman Tuhan yang saya dengar beberapa waktu sebelumnya itu merema di hati saya. Sebab jalan yang hendak kamu tempuh itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Lalu kemudian sementara saya menyembah, saya mendapatkan sebuah penglihatan atau sebuah pernyataan Tuhan. Seolah saya melihat seperti seekor semut yang kecil itu sedang berada di telapak tangan Tuhan yang maha besar. Dan semut kecil itu malang sekali Bapak Ibu. Dalam penyembahan itu, dalam penglihatan itu saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh semut kecil itu. Anda tahu semut ya, sangat kecil. Penglihatannya terbatas. Dia biasa ada di rumput, di tanah, di batu-batu. Itu lingkungan yang familiar buat dia. Hari itu dia ada di sebuah telapak tangan. Tanpa dia tahu itu adalah telapak tangan Allah, Sang Pencipta. Tapi dia bingung waktu dia berjalan karena dia gak pernah ada dalam lingkungan itu sebelumnya. Dia pikir ini aku di mana? Aduh celaka, habis sudah hidupku. Kemana itu pasir, batu, rumput yang biasa aku lihat, ini tempat yang asing gitu ya. Kasihan, semut kecil itu stres sekali. Karena dia berpikir dia sedang hilang di sebuah tempat asing, planet asing. Dan dia merasa hidupnya celaka. Karena dia gak bisa lihat secara keseluruhan. Karena otaknya terbatas, pengertiannya terbatas, pandangannya pun terbatas. Semut yang malang, tanpa dia tahu sesungguhnya dia ada di tempat yang teraman di muka bumi ini. Tahu kenapa? Karena dia ada di tangan Allah sendiri.
tangan Tuhan Sang Pencipta yang begitu penuh kasih, yang bahkan tidak akan mencelakakan seekor semut yang begitu kecil. Demikian juga dengan hidup Anda dan saya, Bapak Ibu. Tahun ini banyak hal terjadi di luar prediksi dan pikiran kita. Siapa pernah sangka akan ada corona, ya? Siapa pernah sangka mungkin banyak rancangan yang gagal. Mungkin tahun ini tidak berjalan seperti yang Anda pikirkan. Tapi tenanglah, ketahuilah firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku memegang engkau di dalam genggaman tanganku sendiri. Bapak Ibu, temukan rasa amanmu di dalam Tuhan. Sebab Allah melihat hidupmu, Allah mengasihi engkau, dan Allah peduli. Mari kita sembah Tuhan. Kiara nama si ketika nama karalapaka. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, Amin. ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin, amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Rasakan kasih Tuhan Bapak Ibu. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika kemarin saya mempersiapkan firman Tuhan ini, lagu ini yang tiba-tiba melompat keluar, dan saya tahu sungguh-sungguh kata-kata dalam lagu ini itu mungkin mewakili banyak keadaan dan situasi Anda pagi hari ini. Saya mengajak Anda menyanyikan lagu ini dengan segenap hati, sembah Tuhan. Lakukan, nyanyikan dengan penuh iman, dengan kata-kata yang sungguh-sungguh keluar dari hati. Tuhan mau menjamah engkau yang hari-hari ini engkau merasa bingung. Waktu Anda adalah orang-orang yang mungkin hari ini merasa putus asa, gelisah. Sesuatu akan terjadi saat Anda menyembah dan mengangkat imanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Amin. Dan percayalah Tuhan akan menuntun hidupmu. Langkah demi langkah ke depan. Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Roh Kudus mengalirlah. jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Namun aku tahu Tuhan, Namun ku tahu ku tak pernah sendiri. Engkau ada di sini, di dekatku Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan. Engkau Allah, Arahkan matamu kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu ke langit. tanganmu membelaiku. Kasih Allah mengalir saat ini. Engkau tidak pernah sendiri. Kau mengangkat Seperti Daud, biar Kau mengalami pengalaman rohani pagi hari ini. Dari depan, dari belakang, Engkau mengurung aku ya Tuhan. Dan Engkau menaruh tanganmu di atas kepalaku. Engkau memegang hidupku ya Allah. Terlalu ajaib, betapa ajaibnya pengetahuan itu. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang menciptakan aku. Sungguh hidupku aman di dalam Engkau. Engkau Allah yang tahu segala rancanganmu. Setiap hari-hari ke depan Engkau sudah tuliskan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kami
kami aman Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, gelombang demi gelombang kasih Allah mengalir saat ini, mengaliri hatimu, memenuhi ruangan di mana engkau berada pagi hari ini. Kasih Allah mengalir seperti gelombang demi gelombang samudra yang berpanggil-panggilan melingkupi kehidupanmu pagi hari ini. Janjimu, kau akan merasakan gelombang kasih Allah menyerbu hatimu. Dia mau engkau tinggal dalam kasih-Nya. Bapak Ibu, dengan tinggal tenang, tinggal diam di dalam Tuhan terletak kekuatanmu. Dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Tenang dan percayalah, firman Tuhan berkata, ini aku Tuhan, memegang kehidupanmu. Dengarkan suara Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Pagi hari ini saat kita menyembah, dengarkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Ia berkata sungguh-sungguh, Ia mengingatkan setiap firman Tuhan yang pernah Anda dengar. Sesungguhnya rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Tidak perlu kau khawatir akan masa depan. Tenanglah, tenanglah. Ini aku, jangan takut. Aku Allah akan menuntun, memegang dan menolong kehidupanmu. Bahkan ketika sekalipun Anda merasa seperti hendak tenggelam di dasar lautan, dengarkan firman Tuhan berkata, bahkan dari dalam dasar lautan pun tangan Allah akan menjangkau kehidupanmu. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau tidak akan binasa sebab Allah menyelamatkan hidupmu. Engkau tidak akan pernah sampai jatuh tergeletak sebab tangan Allah menopangmu. Engkau tidak akan pernah dibiarkan dan ditinggalkan sebab Allah peduli kepadamu. Pagi hari ini temukan kembali rasa amanmu di dalam Tuhan. Dengan lembut katakan, janjimu seperti fajar pagi. Allah Roh Kudus hambamu berdoa, remakan kembali janji demi janji Allah, firman demi firman kebenaranmu, remakan kembali. Saat setiap anak-anakmu mengangkat tangan di hadapanmu ya Tuhan, mari kau meneguhkan, menguatkan setiap hati yang lemah, lutut yang goyah, setiap hati yang patah semangat, yang putus pengharapan. Pagi hari ini ya Tuhan, Engkau menyatakan dirimu sebagai Allah yang besar, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, Allah yang terus bekerja. Pikiran kami terbatas, mata kami Tuhan tidak bisa memandang terlalu jauh. Tetapi pagi hari ini kami menyembah-Mu, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang maha tahu, Allah pencipta hidup kami, Allah yang memegang hidup kami, penulis hidup kami. Dan hati kami percaya kepadamu ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan Anda. Janjimu seperti fajar pagi. Kami rest di dalam janji Tuhan. Kami rest, kami beristirahat, kami tinggal dalam kasih-Mu, dalam firman-Mu, dalam janji-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang setia, sebab kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Beberapa dari Anda berdoa meminta hikmat dan petunjuk Tuhan untuk situasi dan pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Dan saya mau berkata kepada Anda, Allah kita bukanlah Allah yang suka melihat anak-anaknya hidup dalam kegelapan dan kebingungan. Dia Allah yang selalu mau menunjukkan jalan kepada kita yang tersesat ataupun hilang arah. Dia Allah yang selalu rindu untuk menuntun hidup setiap kita. Mari angkat kedua tanganmu jika engkau hari-hari ini berdoa meminta hikmat, pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam situasi yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Bapak, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, firman-Mu berkata, apabila kami kekurangan hikmat, kami hendaknya meminta kepadamu Allah sumber hikmat. Kami tahu Engkau Allah yang suka untuk menuntun kami. Engkau Allah yang tidak suka untuk membiarkan kami dalam kebingungan, dalam kegelapan. Hamba berdoa Tuhan, tuntunlah anak-anak-Mu ini. Tuntunlah, nyatakanlah isi hati-Mu. Tunjukkan jalan ya Tuhan.
Engkau bisa berbicara lewat 1-2 perkara, lewat banyak hal yang tidak terduga ya Tuhan. Tapi hari ini terutama biar setiap anak-anak-Mu boleh menaruh rasa aman mereka, iman mereka dalam Engkau. Sekali mereka tidak ngerti dan merasa nggak ngerti caranya Tuhan berbicara. Tapi hari ini biar setiap hati terangkat kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah sanggup untuk menuntunmu. Allah tahu caranya memimpin kehidupanmu. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau tunjukkan jalan. Engkau pimpin, Engkau teguhkan lewat 1-2-3 konfirmasi di depan. Teguhkan dengan damai sejahtera. Engkau bekerja lewat hal-hal yang akan terjadi di hari-hari yang ke depan ini. Dan Engkau akan memberikan konfirmasi demi konfirmasi. Bahwa 1-2-3 hal ini berasal dari Tuhan. Bahwa itu adalah hal-hal perkara-perkara yang Tuhan mau untuk kami ambil, untuk kami tempuh. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya pagi hari ini kekuatan daripada-Mu mengalir. Hamba-Mu percaya kasih-Mu mengalir. Setiap orang yang lemah dikuatkan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Bapa, kami berdoa meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan biar sungguh-sungguh setiap kami dikuatkan dengan damai sejahtera dan kasih yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu. Ketahuilah hidupmu aman di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.